Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fedi Fernando. Dan pada video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai materi akuntansi lanjutan 1, materi tentang installment sales. Nah, teman-teman, untuk teori installment sales ini saya nggak terlalu masukin banyak-banyak banget. Saya langsung gabung di Excel-nya saja. Di mana installment sales itu secara definisi adalah penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan di mana pelunasannya itu dilakukan secara angsuran. Nah, ini merupakan bentuk akuntansi di mana kalau mungkin teman-teman sehari-hari udah biasa ya. Kalau misalkan beli barang, misalkan kayak beli HP nyicil, kemudian beli mobil nyicil, bahkan ada yang beberapa orang yang beli rumah itu nyicil. Nah, nanti antara installment sales itu berbeda dengan credit sales, di mana unsur pembedanya itu ada dua hal nih. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan collateral atau jaminannya. Nah, ditinjau dari segi waktu, kalau misalkan penjualan kredit sales itu biasanya terjadi kurang dari 1 tahun. Sedangkan pelunasan atau jangka waktu penjualan dari installment sales ini itu pasti makan waktu lebih dari 1 tahun, teman-teman. Lalu ditinjau dari sisi collateral, ya, kalau penjualan installment itu ya ada kontrak antara penjual dengan pembeli, di mana jika si pembeli ini nggak sanggup untuk membayar utang cicilannya atas pembelian suatu produk, maka produk yang sudah dijual tersebut dapat ditarik kembali oleh perusahaan. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman pernah dengar itu istilahnya mungkin tarik agen kalau dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalau misalkan dari sisi credit sales itu biasanya kalau si pelanggan itu tidak mampu buat bayar utangnya, berarti udah kita bakal catat secara akuntansinya sebagai bad debt expense. Berikutnya, di dalam installment sales sama credit sales itu ternyata ada perbedaan istilah teman-teman ya. Nah, nanti di dalam regular sales kita biasanya mengenal istilah kalau misalkan kita jual barang ya udah berarti sales revenue. Sedangkan kalau di installment sales kita akan sebutnya sebagai installment sales atau penjualan cicilan. Lalu untuk di regular sales kita akan ada akun yang namanya account receivable pada saat pelanggan beli dengan kredit. Sedangkan kalau di installment sales itu kita sebutnya sebagai installment contract receivable atau biasanya sering disebut ICR. Lalu di regular sales kita ada istilahnya yaitu HPP atau harga pokok penjualannya dalam bahasa Inggris disebut cost of goods sold. Sedangkan kalau di installment sales kita sering sebut sebagai cost of installment sales. Lalu yang terakhir ada gross profit, di mana kalau di regular sales kita akan sebut sebagai laba kotor atau gross profit. Sedangkan kalau di installment sales kita akan sebut sebagai deferred gross profit atau DGP istilah kerennya. Teman-teman, dalam installment sales ini ya kita sebenarnya sama aja sih kayak penjualan kalau misalkan kita di perusahaan dagang, di mana metodenya ada dua, yaitu ada periodik dan metode perpetual. Nah, yang dibahas di video ini adalah terkait dengan metode periodiknya saja, karena kebetulan soal-soal yang dibahas pun nanti mengacunya menggunakan metode periodik. Oke, sekian dulu untuk teorinya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan problem yang ada. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dengan pembahasan problemnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai problem 3 ya dari modul lab akuntansi lanjutan, di mana ini membahas mengenai PT Boguls, di mana PT ini menjual berbagai mobil-mobil mewah dengan 3 cara pembayaran. Yang pertama ada tunai, kedua kredit, dan ketiga ada cicilan. Dan dikasih tahu juga data terkait dengan penjualan di PT Boguls ini pada akhir tahun 2020. Nah, di sini kemudian dikasih datanya dan kemudian di bawahnya langsung dilampirkan transaksi selama tahun 2021. Yang pertama itu membeli, ini harusnya bukan 5 ya, tapi 3 unit ya teman-teman ya. Ini ada kesalahan pengetikan, ya harusnya 3 unit mobil Jaguar secara kredit. Lalu di tanggal 15 Februari itu ada penjualan ini ya, penjualan 4 mobil dengan rincian sebagai berikut dan dikasih tahu juga oleh soal bahwa nanti untuk penjualan kredit sama cicilan itu ada yang namanya down payment sebesar 10%. Lalu Maret 2021 perusahaan itu menjual mobil ya kepada pelanggan lama, di mana pada saat dia jual si pelanggannya ini tukar dengan mobil bekas.
Lalu dikasih tahu juga ada data terkait untuk perhitungan di tanggal 21 Maret ini. Kemudian tanggal 12 April, perusahaan itu kemudian melunasi semua pembelian yang tadi terjadi di tanggal 1 Januari. Ya, dikasih tahu juga dapat diskon. Kemudian tanggal 3 Mei, ada pelanggan yang nggak bisa bayar lagi utang cicilannya, jadi barangnya ditarik. Ya, kemudian dikasih tahu juga apa aja data yang dibutuhkan. Kemudian tanggal 17 Juli nanti kita ada penerimaan angsuran dari pelanggan atas utang cicilan yang udah ada. Nah, dikasih tahu juga yang dari tahun 2019 sampai tahun 2001-nya berapa persen dan berapa persen. Lalu Desember 31 perusahaan itu melakukan stok 6 ya. Dan nanti pada saat di tanggal 31 ini kita akan buat jurnal penyesuaian sama nanti sekalian sama jurnal penutupnya. Dan ini kebetulan dikasih tahu juga di soal nih ya. Teman-teman silakan buat jurnal transaksi, jurnal penyesuaian, penutup, kemudian dikasih tahu nanti menggunakan metode periodik pada saat mencatat persediaan yang ada. Oke, tanpa panjang dan lebar, kita langsung masuk aja ke pembahasan soalnya. Nah, teman-teman, sebelum mulai masuk ke pengerjaan soal installment sales, itu teman-teman harus masukin dulu nih DJP sama ICR yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ya, nah setelah dimasukin ya kemudian masukin juga ini dari inventory dan segala macam, ini sebenarnya optional aja. Nah, pertama-tama teman-teman cari dulu nih berapa persentase DJP atas ICR yang terjadi ya. Kenapa kita perlu cari persentase DJP terhadap ICR ini? Supaya nanti pada saat kita ngerjain jurnal-jurnal ke depannya itu ada beberapa angkanya yang ambil dari sini teman-teman. Jadi kita cari dulu nih persentasenya di awal supaya nggak 2 kali kerja. Pertama-tama caranya gampang, tinggal dibagi aja. Berarti untuk yang DJP 2019 dibagi dengan ICR 2019, ya. Berarti 227.500 dibagi dengan 650 juta. Dapat hasilnya adalah sebesar 35%. Begitu juga untuk yang DJP 2020 berarti tinggal dibagi aja 206.685 dibagi 765.500, dapat 27%. Nah, kalau udah kelar berarti baru kita lanjut ke transaksi tanggal 1 Januari. 1 Januari perusahaan itu membeli 3 ya tadi ya. Ini harusnya 3 unit. Membeli 3 mobil Jaguar secara kredit. Harganya adalah 150 juta per satuan. Berarti untuk jurnal tanggal 1 Januari, karena ini metodenya periodik, ya seperti yang tadi dikasih tahu di bagian bawah soal, ya metode periodik, maka nanti kita akan catat sebagai purchase di sebelah debit, ya. Kemudian untuk di sebelah kreditnya, karena ini dia bilang beli secara kredit, maka kita akan tulis sebagai accounts payable. Untuk nilainya berarti gampang, berarti 150 dikali dengan 3, maka dapat nilainya 450 juta. Ini masih gampang ya, karena masih mengacu ke materi AD1. Sekarang kita lanjut ke tanggal 15 Februari. Nah, di sini perusahaan melakukan penjualan 4 unit mobil HRV. Ya, ada rinciannya, ada yang tunai sebesar 1 unit, harganya sekian, kredit 1 mobil sebesar sekian, dan cicilan sebesar sekian. Nah, untuk di soal ini sebenarnya untuk yang tunai sama kredit biasa ya, itu boleh dipisah atau boleh digabung, dan saya pun sudah kasih ketentuannya ya. Untuk yang jual kredit sama tunai itu boleh dipisah atau boleh digabung, nggak masalah. Cuma di sini saya langsung gabung aja ya. Berarti saya gabungnya berarti cash ya, karena saya ada jual dengan tunai kemudian ada jual dengan kredit, maka perusahaan catat sebagai account receivable pada sales revenue. Kalau misalkan mau dipisah cash pada sales revenue, terus ada core receivable sama sales revenue, itu nggak masalah. Nah, untuk nilai cash-nya ya, di sini agak tricky ya teman-teman ya kalau di soal installment ya, karena dia ada istilah yang namanya down payment. Nah, ini yang perlu saya tekankan lagi bagi teman-teman ya. Ada istilah down payment di dalam installment sales. Dan ini teman-teman perlu perhatikan, entah dia posisinya ada di tengah soal ataupun bisa aja dia tiba-tiba posisinya ada di sini. Misalkan perusahaan punya kebijakan down payment sebesar 20% gitu. Nah, nanti dia bakal kasih tahu di soal biasanya. Nah,
Kalau dulu di materi AD ya itu gampang ya, kalau misalkan ada jurnal jual kredit tunai berarti tinggal masukin nilainya, berarti yang 170 sama 190 700 itu kalau di materi AD. Tapi sekarang karena di sini dia bilang ada down payment, maka untuk perhitungan jurnal biasa pun agak tricky teman-teman. Dimana untuk nilai cashnya itu kita nggak boleh langsung masukin dari nilai yang tunai 170 500 ini. Melainkan caranya seperti ini. Dimana 170 juta 500 itu akan kita tambahin dengan 10% dari penjualan kredit yang terjadi atas satu mobil yang ada di bawahnya. Nah, kenapa ditambah 10% kok? Karena teman-teman lihat dulu ketentuan soalnya, di mana kalau misalkan perusahaan itu jual kredit atau jual installment atau cicilan, maka si pelanggan itu akan bayar DP atau down payment sebesar 10%. Artinya 10% ini udah masuk sebagai cash, teman-teman. Ya. Nah, 10% ini kita akan kalikan dengan 190 juta 700 ribu sehingga dapat nilai sebesar 19 juta 70 ribu ya kalau kita kalikan ya. Maka 19 juta 70 ribu kita tambah dengan 170 juta 500. Dapat nilai sebesar 189 juta 570 ribu. Nah, berarti karena yang 10%-nya ini udah masuk ke cash, maka yang kreditnya gampang ya. Yang kreditnya berarti kita tinggal kalikan aja nih ya. 190.700 kita kalikan dengan 90%. Ya, sebenarnya caranya sama aja sih dengan yang saya masukin di Excel ini. Nah, untuk sales revenue-nya ini tinggal ditambah aja 170.500 tambah 190.700. Sebenarnya untuk yang nyari AR itu bisa dikalikan 90% atau diselisahin aja ya. Antara nilai cash dengan nilai sales revenue-nya. Itu sama aja, teman-teman. Oke, kita belum selesai karena kita masih ada yang namanya installment sales, teman-teman ya. Karena di sini dia bilang ada cicilan sebanyak 2 mobil. Nah, cicilan sebanyak 2 mobil ini jurnalnya adalah seperti ini. Di mana kita akan catat installment contract receivable ya. Ini ibaratnya kayak AR di installment sales. Kemudian kita masukin akun cash juga karena ingat tadi pada saat jual cicilan kredit kita terima sejumlah duit dan di sebelah kreditnya itu ada yang namanya installment sales ya atau penjualan cicilan. Nah, teman-teman sekarang untuk yang nilai cashnya berarti gampang ya. Untuk yang nilai installment salesnya dulu deh. Untuk nilai installment salesnya berarti tinggal kalikan aja nih 210 juta kita kalikan dengan 2. Dapat total sebesar 420 juta. Lalu untuk nilai cashnya kita tinggal kali 10% aja dari 420 juta. Berarti sisanya atau 90%-nya itu kita akan masukkan sebagai ICR. Nah, ICR atau Installment Contract Receivable-nya ini harus dikasih label 2021 supaya nanti pada saat teman-teman bikin AJP sama bikin AJP ya ke depannya yaitu bakal lebih gampang untuk ngebedainnya. Oke, berikutnya tanggal 21 Maret. Tanggal 21 Maret, ya, perusahaan menjual salah satu mobil ke pelanggan lama, harganya 75 juta secara cicilan. Dan perusahaan itu menerima semua mobil bekas dengan nilai tukar sebesar 35 juta sebagai pengganti DP. Nah, ini karena dia bilang pengganti DP, berarti nanti nggak ada nilai cash yang diterima ya, istilahnya ya. Kemudian mobil bekas tersebut diperkirakan dapat dijual setelah direkondisi harganya 45 juta, biaya rekondisi 20 juta, dan keuntungan yang diharapkan 10% dari harga jual. Nah, di sini teman-teman buat perhitungan dulu ya. Untuk jurnalnya sebenarnya saya langsung spill aja. Dimana jurnalnya seperti biasa ya, ada ICR ya karena kita jual secara cicilan. ICR-nya dikasih tahun 2021. Kemudian ada yang namanya Mi Trade-in. Mi Trade-in ini bukan Xiaomi ya teman-teman ya, tapi merchandise inventory. Merchandise inventory trade-in. Ya, kenapa ini memang istilah yang timbul pada saat perusahaan jual cicilan dan pelanggan itu kasih barang, teman-teman. Jadi kita sebutnya Mi Trade-in, bukan merchandise inventory lagi. Kemudian nanti ada over allowance atau under allowance, itu nanti tergantung
kondisi di soal, ya cuman tadi teman-teman udah lihat ya over allowance. Lalu di sebelah kreditnya itu ada installment sales. Oke, sekarang kita mulai perhitungan untuk menentukan nih, dia ini sebenarnya over allowance atau under allowance ya. Nah, di sini kurang lebih formatnya, ya formatnya teman-teman cukup ikutin aja. Di mana di sini ada nilai tukar, nilai jual, rekondisi, DJP sama merchandise inventory trade-nya. Nah, di sini kita sebenarnya mau ngebandingkan nih antara nilai tukar yang dimiliki oleh sebuah aset yang ditukarkan dengan dengan nilai merchandise inventory trade-nya. Nah, nilai merchandise inventory trade ini termasuk nilai jual, rekondisi sama DJP. Oke. Untuk nilai tukar itu tinggal kita ikutin dari soal ya, harganya sebesar 35 juta. Ya, ini nilai tukar karena dia bilang nilai tukar tambah ini digunakan sebagai pengganti dari DP yang ada. Kemudian untuk nilai jual ya nilai jual itu dimasukin di soal bahwa nilai jual itu harganya sebesar 45 ya, karena ada keterangan dapat dijual setelah direkondisi harganya 45, berarti kita masukin di sini 45. Lalu biaya rekondisi juga jelas 20 juta kita masukin. Dan terakhir untuk keuntungannya diharapkan adalah 10% dari harga jual. Berarti caranya adalah 10% kita kalikan dengan 45 juta. Karena tadi ingat ketentuannya adalah 10% dari nilai jual. Nah, nilai jualnya dikasih tahu harganya sebesar 45 juta. Maka kita udah bisa ngitung nih berapa nilai merchandise inventory trade-nya. Gimana caranya? Kita tinggal kurangin aja semuanya. Berarti 45 juta dikurangin dengan 20 juta dikurangin dengan 4.500.000. Jadi tinggal dikurangin ke bawah aja. Maka dapat nilai merchandise inventory trade-in-nya adalah 2.500. Nah, sekarang untuk logikanya teman-teman lihat nih ya. Harga sebenarnya dari si barang itu adalah 20.500 ya. 20.500.000 di harga sebenarnya dari barang tersebut. Tapi kita tukerkan ya, kita terima dengan harga 35 teman-teman. Ya, saya ulang lagi. Tadi kan kita punya barang nih, kita mau tuker barang. Barangnya itu 20.500 sebenarnya. Tapi kita terima barangnya dengan harga 35 juta teman-teman. Artinya kondisinya adalah pada saat nilai tukar lebih besar daripada nilai merchandise inventory trade-in, maka kita akan sebut sebagai over allowance. Ya, ketinggian teman-teman. Ya, kita ketinggian nih, naruh harganya nih. Ternyata barangnya itu nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Nah, maka nanti over allowance ini posisinya itu sama kayak loss ya. Loss atau rugi. Maka nanti saldo normalnya itu ada di debit. Kalau misalkan kondisinya sebaliknya, berarti nilai tukar lebih kecil dari mid trade-in, maka nanti akun kebalikannya itu adalah under allowance teman-teman ya. Allowance. Nah, nanti under allowance ini saldo normalnya itu ada di sisi kredit. Jadi tinggal dibalik aja tuh. Nah, untuk nilainya berarti kita tinggal masukin aja nih ya. Untuk nilai installment sales-nya berarti sebesar nilai yang ada di soal. Harga jualnya itu 75 juta. Untuk installment contract receivable-nya ya, berarti tinggal nanti untuk ICR kita isi paling terakhir. Untuk mid trade-in itu kita ngambil yang nilai yang ada di sini 20.500.000. Dan untuk nilai over allowance-nya itu kita tinggal selisihin aja ya, kita tinggal selisihin antara nilai tukar dengan nilai mid trade-in-nya, yaitu sebesar 14.500.000. Nah, terakhir yang ICR-nya ini yang jadi permasalahan, di mana ICR ini kita isi paling terakhir dengan kita selisihin semuanya. Berarti installment dikurangin mid trade-in, dikurangin dengan over allowance. Maka dapat nilainya adalah sebesar 40 juta. Jadi untuk yang ICR kita isi terakhir ya, kalau ada mid trade-in gini. Soalnya kita nanti cari selisihnya gitu. Berikutnya kita masuk ke 12 April. Perusahaan melunasi semua pembelian, dapat diskon 3% dari seluruh total pembelian. Nah, ini gampang ya teman-teman ya.
tanggal 12 April berarti pada saat kita mau lunasin pembelian pembelian kredit, maka akan ada accounts payable yang berkurang. Kemudian ada cash yang keluar. Sekarang karena si perusahaan itu dapat diskon, nah diskon pembelian atau purchase diskon itu saldo normalnya di kredit, teman-teman. Nah, maka untuk nilai accounts payable-nya itu fix ya. Nilainya fix sebesar 450 juta, tinggal kopas saja. Kemudian diskonnya 3%, berarti 3% kita kalikan dengan 450 juta. Dan sisanya ya bisa dua cara, untuk yang nilai cash-nya bisa 97% dikali dengan 450 juta, atau tinggal dikurangin aja, 450 dikurang 13.500. Berikutnya tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei salah satu pelanggan yang membeli mobil pada tahun 2019 itu tidak mampu nih lunasin angsurannya, sehingga mobilnya ditarik kembali atau tarik agen. Diketahui harga pasar mobil tersebut 45 juta dan sisa angsuran adalah sebesar 97 juta. Nah, teman-teman, ada satu hal yang harus teman-teman pahamin pada saat perusahaan itu mengalami kondisi tarik agen ya, atau istilahnya itu barangnya itu ditarik kembali oleh perusahaan. Ya. Logika aja deh, kalau misalkan saya jual barang itu nggak penuh harganya, pasti akan ada timbul kerugian ya teman-teman ya, akan timbul yang namanya kerugian. Nah, sama halnya pada saat saya jual cicil, tapi pelanggan itu nggak bisa lunasin sampai habis nih cicilannya nih. Berarti perusahaan itu akan mengalami kerugian namanya. Nah, kondisinya selalu begini ya teman-teman ya, selalu fix ya. Jadi kalau misalkan ada barang yang ditarik atau reposition yang namanya ya, nanti perusahaan itu pasti mengalami kerugian karena kita nggak jual barangnya itu penuh gitu ibaratnya. Ya. Kalau misalkan nanti terjadi gain pada saat reposition, mungkin kemungkinan besar teman-teman salah ya. Karena kalau misalkan perusahaan itu mengalami gain pada saat narik barang dari pelanggan, berarti ya udah kalau gitu jual setengah-setengah aja biar untung terus gitu. Seperti itu. Oke, tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei. Cara untuk menghitungnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dimasukin dulu berapa sisa installment contract receivable ya, DJP 2019, cost-nya, market value, dan berapa loss on reposition-nya. Oke, di sini kita masukin untuk sisa installment contract receivable-nya itu adalah sebesar 97 juta ya. Di emailnya dia bilang kan disoalkan sisa angsurannya belum dibayar 97 juta. Kemudian untuk DJP 2019 ya, caranya adalah di mana nilai 35% ya, nah tadi yang kita hitung di awal banget tadi, itu akan kita kalikan dengan 97 juta. Karena kita mau tahu nih berapa sih istilahnya kayak persentase gross profit yang dihapuskan dari si ICR yang kita tarik ini teman-teman ya. Jadi kita mau tahu berapa sih kerugian gross profit kita kalau misalkan ICR yang 97 juta ini kita tarik. Maka dapat nilainya sebesar 33.950. Jadi caranya adalah yang 35% kita kali dengan dengan 97 juta yang merupakan nilai yang ada di soalnya. Nah, untuk cost-nya berarti tinggal kita kurangin antara ICR dengan DJP-nya. Kemudian untuk market value kita masukin harga pasar mobilnya adalah 45 juta, berarti masukin 45 juta. Dan terakhir untuk loss-nya berarti kita tinggal kurangin aja nih cost dikurang market value, maka selisihnya sebesar 18.050.000. Oke. Nah, untuk jurnalnya ya, karena di sini kan kita mau hapus ICR ya. Kalau kita tarik barang itu pasti ada ICR yang dihapuskan ya. Maka nilai ICR-nya itu akan kita masukin di sebelah kredit. Ya. ICR-nya jangan lupa dikasih tahun 2019. Kemudian di sebelah debitnya itu ada merchandise inventory, straight reposition, ya MI reposition. Kemudian ada DJP 2019 dan terakhir ada loss on reposition, ya. Nah, ini kenapa merchandise inventory-nya ada di debit karena ada barang yang masuk ya teman-teman ya. Ya kan kalau kita tarik barang artinya barangnya kembali ke perusahaan kita. Untuk merchandise inventory reposition, nilainya sama tadi dengan nilai market value-nya, itu 45 juta.
Untuk DJP yang dihapuskan itu nilainya adalah sebesar 33.950. Lalu untuk loss on reposition-nya itu tadi kita ambil yang 18.050.000 dan untuk ICR-nya itu 97 juta, teman-teman. Berikutnya kita lanjut ke tanggal 17 Juli. Untuk tanggal 17 Juli ya, perusahaan itu menerima angsuran piutang dari pelanggan atas penjualan cicilan yang terjadi. Maka di sini dikasih tahu daftar-daftar listnya juga ya. Maka sekarang kita akan catat nih pelunasannya. Pada saat kita menerima pelunasan, berarti pasti teman-teman catatnya cash ya. Entah itu penjualan kredit ataupun penjualan cicilan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah di sebelah kreditnya, nanti kita akan masukin nih semua ICR nih, ya. ICR-nya itu dipisah-pisah, ya, dipisah-pisah. Makanya tadi saya bilang di awal, kalau ICR tahun berapa, tulislah ICR strip 2000 berapa gitu. ICR strip 2000 berapa. Karena nanti pada saat di jurnal pelunasan dan nanti pada saat ke AJP-AJP-nya pun, kalau misalkan ada terkait ICR, nanti ICR-nya ini bakal dipisah antara satu tanggal dengan tanggal yang lain. Nah, untuk cash, nilainya adalah total dari semua ICR-ICR ini. Cuma nanti kita akan coba hitung ICR-nya satu persatu. Untuk ICR 2019, berarti cara ngitungnya adalah 47% nilai yang ada di soal ini. Kita kali dengan, kita akan coba kalikan dengan nilai ICR 2019 juga. Nah, ICR 2019 tadi ada dua keterangan ya. Di mana tadi yang keterangan pertama itu ada di awal ya, terkait saldo awal dari ICR 2019-nya. Sama dikurangin tadi dengan tanggal 3 Mei. Karena tadi di tanggal 3 Mei itu ternyata ada penghapusan installment contract receivable juga. Nah, setelah kita kalikan, maka kita akan dapat nilai sebesar 259.910.000. Kemudian untuk ICR 2020 ya, untuk ICR 2020 kalau teman-teman lihat tadi pelunasannya sebesar 35%. Berarti 35% kita kalikan dengan saldo awal ICR 2020-nya, yaitu sebesar 765.500.000. Ini kebetulan yang ICR 2020 nggak ada transaksi lagi ya di tanggal-tanggal sebelum 17 Juli ya. Kalau misalkan ada transaksi berarti tadi kayak ICR 2019 itu ada penambahan atau pengurangan ya. Biasanya pengurangan ya kalau misalkan udah lewat 1 tahun gitu. Dan terakhir itu untuk ICR tahun 2021 di mana ada pelunasan sebesar 20%. Berarti 20% kita kalikan dengan transaksi dari yang terjadi di tahun 2021 ini. Tadi di tahun 2021 itu ada ini yang tanggal 15 Februari sama ada tanggal 21 Maret. Ya. Jadi 378 ditambah 40 kemudian dikali dengan 20%. Dapat nilai sebesar 83.600.000. Nah, untuk nilai cash-nya berarti kita tinggal sum aja. Sehingga dapat nilai totalnya adalah sebesar 611.435.000. Oke, untuk transaksi yang reguler udah kelar ya teman-teman ya. Sekarang kita akan coba masuk ke AJP sama nanti ada yang namanya closing entries. Cuman kita bahasnya pelan-pelan dulu dari adjusting entries. Untuk adjusting entries, yang pertama-tama perlu teman buat jurnalnya itu adalah terkait mencatat HPP dari installment sales pada tahun yang bersangkutan. Ya, ini semuanya tanggalnya fix ya, 31 Desember semua ya. Semuanya tanggal 31 Desember. Nah, jurnal untuk mencatat HPP dari installment sales yang terjadi adalah kita akan catat jurnal seperti ini, yaitu cost of installment sales ya. Cost of installment ini sama kayak cost of goods sold ya, cuman ini istilah untuk installment sales. Kemudian ada shipment of installment sales. Nah, di sini shipment ini nanti posisinya saldo normalnya di kredit ya teman-teman ya, shipment of installment sales ini. Nah, cara nyari angka di jurnalnya caranya seperti ini teman-teman. Dimana ini kayak ngitung HPP biasa ya, kayak ngitung HPP biasa. Dimana kita hitung dulu
berapa beginning inventory, kemudian masukin purchase yang netnya atau yang sudah dikurangin diskon atau retur, kemudian dikurangin dengan ending inventory. Nah, untuk beginning inventory itu kita ambil dari yang paling atas ini ya, yang dari keterangan di soal ya, di mana inventory-nya sebesar 123 juta. Kemudian untuk purchase-nya ini ya, untuk purchase-nya berarti kita kurangin nih antara nilai purchase yang terjadi dengan nilai purchase diskon yang tadi sempat terjadi. Nah, ini kan kita purchase 450, kita kurangin dengan 13.500. Maka dapat nilainya sebesar 436.500, dan untuk ending inventory-nya itu dikasih tahu di soal bahwa setelah dilakukan stock of none, inilah persediaan akhirnya, yaitu 225 juta. Berarti masukin minus 225 juta. Maka nilai harga pokok untuk di tahun yang bersangkutan adalah sebesar 334.500. Nah, tapi yang 334.500 ini teman-teman, ini adalah HPP secara keseluruhan ya, HPP keseluruhannya. Ini adalah HPP secara keseluruhan. Nah, kita nggak tahu nih berapa nilai persentase dari HPP installment-nya. Ya, kita nggak tahu berapa nilai pastinya. Cuman di soal dikasih tahu langsung bahwa harga pokok penjualan cicilan adalah 50% dari seluruh total HPP yang terjadi. Ya, nah, berarti kita nggak boleh nih langsung masukin 334.500 karena 334.500 ini sebenarnya masih ada unsur HPP untuk yang penjualan biasa, yang kredit sama yang tunai, sama ada unsur untuk HPP yang cicilan. Nah, di jurnal ini kita kan buat tentang cicilan doang, berarti untuk yang cicilannya kita tinggal kalikan aja nih. 55% dikali dengan 334.500, maka dapat nilai sebesar 183.975.000. Ini untuk nilai HPP dari installment-nya. Ya, kenapa dikali-kali 55%? Saya ulang lagi, karena tadi ini yang kebetulan HPP yang di sini ini adalah HPP keseluruhan, bukan HPP yang terkhusus untuk si installment-nya doang. Makanya kita kalikan. Kemudian step berikutnya adalah mencatat laba atau rugi yang belum terrealisasi di tahun 2021. Jurnalnya kurang lebih seperti ini, di mana kita akan catat installment sales, kita akan debitkan. Ya, karena kan kita ingin catat yang belum terrealisasi, maka kita nggak boleh nih akuin sebagai installment sales terlebih dahulu. Melainkan nilai installment sales yang tadi sudah sempat kita akuin di awal, itu kita harus hapus dulu. Ya. Kemudian untuk nilai over allowance itu juga bakal kita hapus ya, sama cost of installment sales yang belum terjadi sama DJP yang belum terjadi di tahun 2021. Nah, untuk nilai installment sales-nya itu teman-teman tinggal tambahin aja nih nilai yang ada di tanggal 15 Februari sama tanggal 21 Maret, berarti 420 ditambah dengan 75. Kemudian untuk nilai over allowance-nya itu teman-teman ambil dari transaksi yang tadi sempat terjadi over allowance yang ada di tanggal 21 Maret, yaitu over allowance-nya sebesar 14.500. Kemudian untuk cost of installment sales-nya ini kita ambil dari jurnal yang ada di atas tadi nih, yang baru kita buat nih, di mana nilainya sebesar 183.975. Dan terakhir untuk DJP-nya berarti kita tinggal selisihin aja ya, cara paling gampang ya. Kita tinggal selisihin aja installment dikurang over allowance dikurang dengan cost of installment sales-nya. Oke, jurnal yang kedua selesai, dan jurnal AJP yang terakhir sebelum kita lanjut ke closing adalah mencatat laba rugi yang sudah terrealisasi. Nah, untuk mencatat laba rugi sudah terrealisasi, jurnalnya kurang lebih seperti ini, di mana kita akan catat DJP di sisi debit, dan kita akan kreditkan realized gross profit. Ya. Nah, untuk yang perhitungan DJP tahun 2019 sama tahun 2020 itu enak ya teman-teman ya, karena persentasenya itu kebetulan udah ada ya. Kebetulan udah ada. Yang tadi kita hitung di awal banget ya. Makanya tadi saya bilang ini dihitung di awal supaya pada saat nanti ngitung jurnal-jurnal nggak pusing. Nah, yang jadi permasalahan adalah pada saat nanti ngitung DJP 2021. Tapi kita mulai dulu dari tahun 2019 sama 2020. Yang tahun 2019 berarti caranya tadi kita kalikan
persentase DJP yang di awal tadi ya 35%, kita kalikan dengan ICR yang terjadi yang tadi sempat dilunasin di tanggal 17 Juli ya. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Jadi persentase DJP di awal yang sudah teman-teman hitung, kita kalikan dengan berapa sih ICR yang dilunasi terkait tahun 2019 di tahun tersebut. Maka dapat nilainya sebesar 90.968.500. Untuk yang DJP 2020 sama juga teman-teman. Di mana tadi teman-teman kalikan persentase DJP di tahun 2020 yaitu sebesar 27%. Kita kali dengan pelunasan ICR tahun 2020 yang terjadi di tahun 2021 teman-teman. Yang di tanggal 17 Juli tadi. Ya, 267.925, maka dapat hasil sebesar 72.339.750. Nah, yang di DJP 2021 nih, ya kita harus hati-hati nih karena angkanya agak tricky nih. Di mana cara untuk menghitung persentase DJP atau di sini saya sebutnya sebagai persentase markup yang terjadi itu adalah dari jurnal sebelumnya. Jadi jurnal yang ada di AJP yang di atas kita ini. Caranya adalah kita kurangin DJP yang terjadi di tahun 2021 ya. Yang belum terrealisasi ya, DJP yang belum terrealisasi dikurangin dengan over allowance yang terjadi atau ditambah dengan under allowance ya, itu nanti tinggal menyesuaikan aja. Kalau over allowance itu dikurang, kalau under allowance itu ditambah. Kemudian caranya adalah di mana untuk DJP yang belum terrealisasi ya, itu kita akan bagi dengan installment sales dikurangin dengan over allowance atau ditambah dengan under allowance yang terjadi. Maka dapat persentase markup-nya itu adalah sebesar 61,7%. Nah, balik ke soal, di soal dikasih tahu bahwa kalau untuk persentase DJP di tahun 2021 itu menggunakan dua angka belakang koma ya. Makanya di sini pada saat saya ngitung, saya langsung buletin aja, saya nggak pakai reference cell gitu, tapi saya langsung masukin 61,71% supaya nanti angkanya itu hasilnya enggak terlalu jelek teman-teman ya. Jadi 61,71 dikali dengan nilai installment yang terjadi di tahun 2021 ya. Nah, dikali dengan nilai ICR yang terjadi di tahun 2021 di mana tadi kita tambahin 42 juta ditambah dengan 20.500 dan ditambah dengan 83.600 ya. Jadi sebenarnya yang kita kalikan ini sebenarnya yang nilainya itu terrealisasi ya teman-teman ya, yang nilainya itu terrealisasi. Nah, maka dapat nilai sebesar 90.158.310. Dan untuk realized profit-nya itu tinggal kita sum aja. Sehingga dapat nilai realized profit di tahun 2021 ini sebesar 253.466.560. Oke, mungkin untuk yang soal ini sedikit tricky ya bagiannya AJP ini. Kalau misalkan teman-teman masih bingung tadi cara nyari markup-nya, mungkin videonya bisa diputar ulang. Kita masuk ke bagian terakhir yaitu terkait dengan closing entries. Di mana jurnal pertama kita akan hapus saldo persediaan awal barang dagang. Ya, cara menghapus saldo persediaan awal barang dagang adalah income summary pada inventory di sisi kredit. Ini semuanya tanggal 31 Desember, tenang aja, sama aja. Nah, untuk angkanya itu kita ambil dari keterangan yang ada di awal soal ya, di mana nilai inventorinya sebesar 123 juta. Kemudian berikutnya kita mencatat saldo akhir persediaan barang dagang, di mana jurnalnya sebenarnya tinggal kita balik aja sih ya, kita akuin inventory di sisi debit dan income summary di sisi kredit. Nilainya sebesar 225 juta. Ini sesuai dengan data yang ada di soal. Berarti kita masukin 225 dan di sini 225. Next, kita akan tutup saldo akun-akun nominal. Akun-akun nominal ini ya kalau misalkan teman-teman dulu belajar di AD, teorinya adalah akun-akun yang memang harus
bersifat sementara. Berarti dia di setiap akhir periode kita akan hapus, teman-teman. Nah, tadi di bagian AJP yang ada, ini muncul akun-akun seperti sales revenue, shipment of installment sales, purchase discount, sama realized gross profit. Ya, ini sebenarnya di bawah-bawah juga sih dari jurnal-jurnal transaksi yang terjadi sebelumnya. Kemudian untuk yang di sisi kreditnya, ini kita akan hapus akun-akun yang terkait dengan pembelian, ya, di mana nanti ada akun purchase sama ada loss or reposition. Ini posisinya tinggal kita balik aja nih. Kalau misalkan tadi kayak loss or reposition di jurnal kan posisinya di debit, maka pada saat di jurnal penutup kita kreditkan. Begitu pula misalkan kayak shipment of installment sales. Tadi shipment of installment sales itu kan dia saldo normalnya di kredit nih. Nah, pada saat di jurnal penutup kita akan taruh di sisi debit supaya nanti nilainya kehapus. Untuk nilai sales revenue itu kita sebenarnya tinggal ambil dari yang terjadi di tanggal 15 Februari. Ya, karena dia cuma the one and only yang ada akun sales revenue-nya. Nilainya sebesar 361.200 ya. 361.200 15 Februari. Kemudian untuk nilai yang di shipment, ya shipment of installment sales, itu kita ambil dari adjusting entries yang bahas terkait HPP, teman-teman. Jadi ambil aja yang ini 183.975. Kemudian untuk purchase discount kita ambil tadi yang di transaksi yang April ya, yang 12 April 13.500. Kemudian untuk yang realized gross profit kita ambil lagi dari jurnal yang AJP tadi, realized gross profit-nya 253.466.560. Kemudian untuk yang purchase ya, kita ambil nilai yang tadi 450 juta. Ya, nilai kita beli mobil tadi. Dan terakhir untuk loss or reposition itu tadi kita ambil dari transaksi yang terjadi di tanggal 3 Mei, yaitu 18.50.000. Nah, sekarang di sini kita akan masukin akun income summary-nya. Nah, untuk akun income summary sebenarnya kita tinggal lihat selisihnya aja ya. Dimana kalau misalkan kita jumlahin, ini saya masih lupa tadi ada tintanya. Nah, kita tinggal jumlahin aja sum ya. Kita tinggal sum masing-masing untuk yang debit sama masing-masing untuk yang kreditnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih bahwa nilai sum yang di sisi kredit itu lebih kecil daripada yang ada di debitnya. Maka nanti untuk akun income summary itu akan ada di posisi kredit. Nilainya tinggal selisihin aja, debit dikurangi dengan kredit. Maka dapat nilai sebesar 344.091.560 untuk si income summary-nya. Dan terakhir, berikutnya adalah kita mencatat untung atau rugi dari perusahaan secara keseluruhan ya, ini secara keseluruhan. Di mana untuk jurnalnya kita kan belum tahu ya ini kondisinya untung atau rugi. Nah, untuk tahu kondisinya untung atau rugi, di sini teman-teman lihat nih, akun income summary ternyata saldonya itu lebih banyak di sisi kredit ya. Nah, karena saldonya ini lebih banyak di sisi kredit, maka jurnalnya itu adalah income summary pada return earnings. Ya. Nah, untuk angkanya ini saya udah kasih petunjuk nih. Kalau misalkan di jurnal yang nutup saldo ini ya, pada saat jurnal yang nutup saldo ini ada di sisi kredit, saldo income summary-nya, artinya kan perusahaan kan untung tuh. Ya. Pada saat perusahaan untung, maka rumusnya adalah income summary yang ini akan teman-teman tambahkan dengan ending inventory, ya income summary kan sama-sama di kredit, berarti sama-sama ketemu ya. Nah, kemudian dikurangin dengan income summary yang ada di debit pada saat ada persediaan barang dagang awal. Maka caranya sama ya, tadi ya yang saya sebutin, income summary di sisi kredit ditambah dengan income summary di sisi kredit untuk yang saldo akhir dikurangin dengan income summary untuk persediaan awal. Maka dapat nilai income-nya adalah sebesar 446.091.560. Nah, kalau misalkan nanti kalian disoal nih, ketemu nih, kalau kondisinya perusahaannya rugi nih, income summary-nya kan di debit ya, kalau perusahaan rugi ya. Maka nanti caranya, income summary yang di debit ini akan teman-teman kurangin dengan income summary yang di kredit, karena kan dia beda posisi ya, yang satu di debit, satu di kredit, dia saling meng-offset.
Kemudian teman-teman akan tambahkan dengan beginning inventory-nya. Gitu. Nah, mungkin itu sekian dulu untuk pembahasan problem kali ini terkait dengan installment sales, yang mungkin materinya itu memang banyak jebakan, banyak trik-triknya. Apabila selama penjelasan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan atau misalkan ada kesalahan kata, berlepotan, dan lain sebagainya, saya minta maaf. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya yang membahas mengenai materi yang berbeda. Sekian dan bye-bye.